Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marianto. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait dengan preview dari sistem administrasi tenaga administrasi sekolah atau biasa disebut SIMTAS. Sistem ini saya bangun menggunakan atau berpedoman pada buku petunjuk tenaga administrasi sekolah yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Jadi nanti beberapa deskripsi itu saya ambilkan dari sana. Baiklah, ada dua modul di dalam sistem ini. Sistem ini, modul yang pertama pada sistem ini adalah modul untuk admin, yaitu untuk pengelolaan user, pengelolaan tenaga administrasi sekolah, kemudian setting profil sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk modul user atau modul pengguna, dalam hal ini adalah tenaga administrasi sekolah atau biasa disebut karyawan. Yang pertama di sini kita harus login dulu. Kita akan login. Ini saya akan preview untuk dashboard admin terlebih dahulu. Oke, jika kita sudah berhasil login, nanti di halaman awal itu akan disampaikan ringkasan dari data agregat yang ada di aplikasi ini. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah contoh hanya 3 karyawan yang sudah saya masukkan, Pak Bambang, Pak Pandu, dan Ibu Eni. Contohnya seperti itu. Dengan posisi Pak Bambang itu nanti job desk-nya adalah sebagai kepala TU. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah di samping sebelah kiri itu ada menu home. Ini untuk kembali ke halaman awal seperti ini. Kemudian yang kedua ada setting aplikasi yang terdiri dari kita bisa mengubah atau mengupdate profil sekolah. Kemudian tahun ajaran dan juga untuk menambahkan pengguna sebagai admin. Kemudian menu yang ketiga yaitu untuk referensi tugas. Di situ ada pelaksana, kemudian ada program, ada tugas. Kemudian yang berikutnya untuk data induk itu adalah data karyawan, kemudian nanti data karyawan login. Kemudian yang berikutnya pengaturan tugas, yaitu untuk penugasan dari masing-masing tugas yang ada, kita tentukan personelnya dan juga kita bisa melakukan atau menampilkan cetak tugas dari data di masing-masing karyawan. Kemudian untuk laporan ada laporan harian, kemudian laporan per bulan dan juga laporan per semester. Itu yang menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Menu yang terakhir keluar tentunya untuk logout. Baik, untuk yang pertama dari menu setting aplikasi ini kita bisa melihat yang pertama profil sekolah. Kita bisa melihat data profilnya sekolah yang ada di sini. Kemudian jika akan melakukan perubahan bisa dilakukan perubahan, kemudian bisa kita simpan. Maka data akan tersimpan. Kemudian yang berikutnya tahun ajaran. Tahun ajaran di sini sudah kita siapkan referensinya untuk 8 tahun ajaran dan bisa kita tambah nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang penting di sini adalah kita melakukan setting untuk tahun ajaran dan semester aktif. Jadi sistem ini akan mengikuti setting dan tahun ajaran aktif yang dipilih oleh admin pada halaman ini. Jadi untuk melakukan pengaturan kita klik pada setting tahun ajaran aktif, kemudian kita pilih tahun ajaran berapa yang mau diaktifkan, kemudian semesternya. Oke, itu untuk melakukan perubahan. Setelah itu jangan lupa disimpan. Ini untuk tahun ajaran ini penting karena apa? Karena sistem ini akan mengikuti apa yang ada di setting ini. Jadi kalau misalnya contoh sekarang sudah masuk tahun ajaran 2023 ke 2024 ya nanti ini diubah untuk 2023 ke 2024. Kemudian semesternya juga mengikuti seperti itu. Kemudian setting yang berikutnya adalah admin. Di sini kita bisa mengelola data admin atau pengguna aplikasi ini pada level admin, yaitu yang bisa melakukan hak yang sama dengan yang sekarang kita preview. Kemudian menu yang ketiga yaitu referensi tugas. Di referensi tugas ini ada pelaksana yang pertama, itu adalah bagian-bagian yang ada di tata usaha. Ini ada 12 yang sudah ada di dalam sistem. Kalau mau ditambahkan kita bisa menggunakan menu tambahkan ini. Tapi jika tidak perlukan maka kita bisa mengabaikan. Kemudian yang berikutnya adalah program. Program itu adalah contohnya ini, kepala atas itu ada program layanan harian, kemudian mingguan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Kemudian untuk administrasi kepegawaian juga sama, ada harian, ada bulanan, ada semesteran, dan seterusnya. Ini pada semua pelaksana tadi ada program yang harus ditentukan di sini. Kemudian yang referensi berikutnya adalah tugas. Ini untuk detail rincian tugas yang harus dilakukan.
Contohnya di sini ada kepala tata administrasi sekolah atau kepala tas, di situ ada hariannya misalnya ini mengisi buku, tujuannya mengutip pelaksana tugas, sasarannya apa, targetnya berapa. Ini semuanya sudah ada di sini. Dan di sini totalnya ada 224 tugas yang ada di tata administrasi sekolah. Contoh seperti ini semuanya bisa ditampilkan atau dicek di dalam aplikasi. Kemudian ini juga bisa diedit, misalnya contoh seperti ini bisa diedit, kemudian dilengkapi pada tujuan tugasnya, sasarannya, dan targetnya. Nanti kalau sudah disimpan seperti itu. Ini untuk memperbarui referensi tugas yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian setelah referensi tugas ditentukan, kemudian tahun ajaran juga sudah disetting, maka kita bisa masukkan data karyawan. Data karyawan di sini saya contohkan ada 3. Kalau mau menambah tinggal klik tambah. Di sini masukkan nama lengkap, NIP atau NPM atau NIY, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ini kita bisa simpan. Maka datanya akan masuk ke halaman ini. Jika ada yang salah silakan nanti diedit. Ini bisa diperbaharui datanya. Itu untuk data induk karyawan. Kemudian setelah data karyawan, berikutnya adalah data login, di mana semua user yang ada itu harus dibuatkan username. Kemudian di sini adalah kode masuk atau passwordnya. Kenapa password ini tidak sembunyikan? Karena ini untuk memberikan notifikasi atau informasi kepada karyawan ketika melakukan catatan harian, kemudian lupa passwordnya dan sebagainya, maka bisa disampaikan oleh bagian atau kepala tenaga administrasi sekolah atau KTU bahwa disampaikan bahwa username-nya apa, kemudian kode atau passwordnya apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita bisa melakukan pengaturan tugas di sini di menu penugasan, yaitu pengaturan tugas, kemudian penugasan. Di dalam penugasan ini nanti akan kelihatan di sini siapa yang sudah ditentukan atau belum. Contohnya ini, mengkoordinasikan pengadministrasian tata usaha sekolah. Di sini ada kepala tas, kemudian programnya bulanan. Kita bisa tentukan tugasnya. Karena tadi kita kondisikan bahwa Pak Bambang ini adalah kepala tas atau kepala TU, maka ini bisa kita tambahkan di sini. Kemudian kalau kita kembali, maka di dalam data ini sudah ada tambahan Pak Bambang. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita coba cek untuk tugas per karyawan, kita bisa tampilkan untuk Pak Bambang misalnya dia tugasnya apa saja. Nah ini tugasnya. Semakin banyak tugasnya nanti di sini akan muncul banyak lagi. Oke. Kemudian untuk berikutnya, ketika sudah dilakukan penugasan, kemudian kita sudah memunculkan data tugas dari masing-masing TU atau karyawan, maka nantinya ketika proses ini berjalan, maka kepala tenaga administrasi sekolah itu bisa melihat status harian. Jadi misalnya ada nama karyawan siapa, melaksanakan tugas apa, dengan rincian seperti apa, dengan target seperti apa, kemudian jika ada keterangannya ditambahkan di keterangan, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa mengecek laporan misalnya per bulan seperti ini. Ini bisa ini yang sebagai sampel sudah kita masukkan satu, bisa ditampilkan, bisa dicetak formnya jika memang diinginkan untuk dicetak. Jika tidak, maka biarkan tetap ada di dalam sistem ini. Oke. Kemudian laporan yang berikutnya adalah rekap per semester. Maaf, saya ulangi, untuk rekap per bulan itu kita bisa memilih bulan dari sini. Contohnya ini sekarang aktif bulan Juni. Kalau mau melihat bulan Juli tinggal diklik bulan Juli. Kalau melihat bulan Mei tinggal klik bulan Mei. Maka seluruh datanya ini akan menyesuaikan dengan bulan yang kita pilih. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk per semester, contohnya seperti ini. Jika ada maka akan muncul seperti ini. Jika tidak, kita bisa memilih. Misalnya kita mau menampilkan semester 1 atau kita memilih menampilkan semester 2 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya per karyawan. Di sini kita bisa melihat nanti kalau sudah ada tugasnya, kita bisa menampilkan data tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing karyawan atau tenaga administrasi sekolah. Itu sekilas untuk dashboard dari admin. Intinya di admin ini bisa mengontrol semua aplikasi, semua fitur yang ada di aplikasi ini, termasuk nanti menambahkan karyawan, kemudian mengubah statusnya dan sebagainya. Itu untuk menu atau untuk level user admin. Kemudian untuk berikutnya kita akan coba untuk memasukkan